Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusfi Alfian Pragana. Kali ini saya akan membahas tentang analisis deskriptif, uji validitas, reliability, dan analisis regresi linier. Pertama kita akan buka aplikasi SPSS, lalu kita klik variable view. Isi variable view dengan nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Untuk tip, nama diganti dengan string. Kita oke. Lalu label kita isi dengan nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Untuk values yang jenis kelamin kita isi dengan 1, yaitu laki-laki. Kita add. Lalu yang kedua perempuan, kita add lagi, lalu oke. Yang jabatan kita isi dengan direktur, kita add. Yang kedua pejabat, yang ketiga kita add, lalu yang ketiga staff, kita add. Yang keempat PNS, kita add lagi. Terus yang kelima adalah mahasiswa, kita add, lalu kita oke. Kita ke measure. Yang jenis kelamin kita ganti nominal, jabatan kita ganti nominal, umur kita ganti dengan scale, masa kerja kita ganti dengan nominal, dan gaji kita ganti dengan scale. Lalu kita klik data view, kita isi dengan nama, yaitu Yusfi Alfian, Novia, Rima, dan Yanti. Jenis kelamin laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Jabatan, terus umur. Untuk umur kita isi dengan 20, 21, 21, 20, 20. Untuk masa kerja 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, dan 6 tahun. Untuk gaji kita isi dengan 5 juta, lalu 3,5 juta, lalu 3 juta, lalu 2,5 juta, dan 2 juta. Lalu klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu deskriptif. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Lalu kita isi variabel, kita isi umur, masa kerja, gaji, lalu oke. Lalu akan muncul data seperti ini, yang dimana N menunjukkan banyaknya data, minimum menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang diuji, maksimum menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji, min menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji, standard deviation
menunjukkan ukuran penyimpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Lalu klik analyze, pilih deskriptif statistik, pilih frequencies. Lalu diisi dengan jenis kelamin dan jabatan. Lalu kita klik OK, akan muncul data seperti ini. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Langkah pertama, X1 kita isi X1.1 sampai X1.5. Lalu X1 kita isi dengan dilabel dengan motivasi. Lalu kita isi dengan X2.1 sampai X2.5. X2 kita isi dilabel budaya inovasi. Lalu Y1 kita isi dengan Y1 sampai Y5. Y kita isi dengan dilabel kinerja karyawan. Lalu di values kita isi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Cara mengisinya sama seperti yang di awal tadi. Lalu measure-nya X1.1 kita sampai X1.5 kita isi dengan nominal, sedangkan X1 kita isi dengan scale. Lalu X2.1 sampai X2.5 kita isi dengan nominal, sedangkan X2 kita isi dengan scale. Y1 sampai Y5 kita isi dengan nominal, Y kita isi dengan scale untuk measure. Lalu kita klik data view, terus kita isi X1.1 sampai X1.5 dengan banyaknya 30 data. Begitu, dan X1 itu adalah jumlah dari X1.1 sampai X1.5. Begitu juga sampai dengan Y. Lalu kita pilih menu analis, kita pilih correlate, lalu prevariate. Terus kita masukkan data X1 sampai X1.1 sampai X1.5 berupa motivasi ke variabel. Lalu kita OK. Akan muncul data seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik analis, correlate, lalu kita pilih prevailt, lalu kita klik paste yang di bawah, kita sisipkan kata with di antara X1.5 dan X1. Lalu kita akan klik run seperti tanda berikut hijau itu. Terus akan muncul data seperti ini. Lalu kita klik analis, kita pilih scale, reliability analysis, kita masukkan data X1 sampai X1.1 sampai X1.5, kita pilih data statistik, lalu kita pilih scale item delete, kita klik continue, lalu kita OK. Akan muncul data seperti ini. Lalu kita lihat correct item total correlation. Jika lebih dari R tabel maka dikatakan valid. Di sini R tabel adalah 0,361. Berarti data ini bisa dikatakan valid. Lalu kita klik analis, kita pilih regression, lalu kita pilih linear, dependent kita isi dengan kinerja karyawan, sedangkan independen kita isi motivasi dan budaya inovasi. Lalu kita klik statistik, kita isi collinearity diagnosis dan Durbin Watson, kita klik continue, lalu kita klik plots,
Y kita isi dengan S resid dan X dengan Z pred. Lalu kita klik normal probability fold, kita klik continue, lalu OK. Akan muncul data seperti ini. Persamaan regresi dilihat dari tabel koefisien. Lalu koefisien determinasi dilihat dari tabel model summary. Pengujian hipotesis uji F pengaruh secara simultan dilihat dari tabel ANOVA. Signifikan di sini 0,0 kurang dari 0,05 HO artinya ditolak. Artinya secara bersama-sama motivasi X1 dan budaya inovasi X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau Z. Uji T pengaruh secara parsial atau individu dilihat dari tabel koefisien. Interpretasi asumsi klasik dari normalitas seperti gambar itu. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Dari multikolioneritas dilihat dari tabel koefisien. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF kedua variabel kurang dari 10 sehingga tidak terjadi hubungan antar variabel bebas atau asumsi multikolioneritas telah terpenuhi. Sedangkan heteroskedasticity dilihat dari scatter plot. Gambar di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola serta di atas 0 dan di bawah 0 sehingga asumsi heteroskedastisitas telah terpenuhi. Dari autokorelasi dilihat dari tabel model summary. Nilai Durbin Watson atau DW yang dihasilkan adalah 2,573, nilai DU 2,30 sama dengan 1,57 sehingga 4 DU sama dengan 4 dikurangi 1,57 sama dengan 2,43. Dapat disimpulkan nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4U sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi. Sekian, terima kasih.